Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang dilancarkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah materi yang bertemakan tentang kesabaran. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita tuh harus bersabar? Kenapa manusia diminta untuk selalu bersabar dalam setiap ujian? Bisa kita bayangkan ketika kita tidak bersabar, ketika kita menginginkan sesuatu secara instan, maka ketika kita tidak mau berikhtiar atau kita tidak bersabar dalam menghadapinya, maka bisa jadi kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi kita mencuri, bisa jadi kita melakukan hal-hal buruk lainnya yang itu tidak dibenarkan. Maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang terjadi. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang kita butuh yang namanya sabar dalam menjalani kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang sabar, saya teringat salah satu ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Attaqi, bahwa ada tiga tingkat level kesabaran. Tingkat pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan ujian. Ketika kita mendapatkan ujian, yakinilah bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik setiap apa yang diberikan olehnya. Dan bisa jadi ujian yang kita terima merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan kita mendapatkan ujian, kita memohon, kita berdoa kepadanya, bermunajat kepadanya agar bisa diringankan atau bisa ditegarkan dalam menghadapi ujian. Karena bisa jadi itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesabaran selanjutnya adalah kesabaran dalam meninggalkan dosa. Ketika kita memiliki kebiasaan buruk dan kita ingin meninggalkan kebiasaan itu ke kebiasaan yang baik, maka di situ butuh yang namanya kesabaran. Memang itu merupakan sesuatu hal yang tidak mudah dan sulit bagi kita untuk bisa mencapai kebiasaan baik yang kita inginkan. Maka dibutuhkan yang namanya lingkungan yang mendukung. Kita mungkin butuh teman-teman atau keluarga yang mendukung agar kita bisa meninggalkan keburukan-keburukan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya. Lalu sabar selanjutnya adalah sabar ketika kita beribadah. Dan ternyata ibadah juga butuh yang namanya sabar. Ketika kita bangun malam, kita ingin tahajud, kita sabar dalam menahan rasa kantuk. Ketika kita puasa, kita sabar dalam menahan lapar dan haus. Atau mungkin ketika kita membaca Al-Quran, maka di situ butuh yang namanya sabar. Setelah kita mencapai tiga kesabaran tersebut, kita bisa melewati tiga level tingkat kesabaran tersebut, maka barulah kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sabirin atau orang-orang yang sabar. Kita tidak bisa ingin mendapat gelar orang-orang yang sabar dengan hanya melakukan tingkat level pertama saja, atau tingkat level kedua saja, atau bahkan tingkat level ketiga saja. Tapi kita dibutuhkan untuk ketiga tingkat level tersebut untuk bisa mendapatkan gelar yang namanya sabar. Dan saya kira bulan Ramadan ini merupakan momen yang sangat pas sekali untuk kita, terutama melatih diri kita, membina diri kita dalam kesabaran, agar setelah selesai 30 hari kita di bulan Ramadan bisa menghasilkan orang-orang yang sabirin. Materi ini merupakan nasihat bagi saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.